Itu dari mereka sharing bahwa ujian yang keluar itu soal-soalnya malah nggak banyak yang muncul dari PMBOK 6 dan storyline yang kita bikin di study group. Wah, dari situ saya mulai panik lagi, Bapak Ibu. Paniknya kenapa? Karena ya mostly yang saya pelajari adalah materi di PMBOK 6 gitu kan. Tapi ternyata setelah ada sharing knowledge dari teman-teman satu tim, mereka bilangnya ya materinya tuh justru nggak banyak dari PMBOK 6, banyaknya itu dari Eco handbook-nya dari PMI untuk ujian ujian sertifikasi ini. Nah, tapi sebelum tahu itu, ujian terakhir saya naik nih jadi 84%, makanya semakin yakin gitu kan waktu itu. Tapi dapat masukan dari mentor dan peer bahwa materinya itu banyakkan justru dari eco material. Ini yang saya belum pernah dalami malah selama saya persiapan PMP di tanggal 20 Juni ini. Itu sekitar 8 hari lagi lah sebelum ujian. Nah, 8 hari setelah ujian, saya mulai baca-baca tuh dari eco. Ini udah kayak sistem ngebut lah, seminggu persiapan dari eco-nya. Nah, beruntungnya kami yang waktu itu seangkatan Kang Dedi, mungkin di sini ada Mas Damar ya, terus Pak Haris juga, itu kita dapat studi material dari kegiatan training 35 jam sebelumnya. Studi materialnya itu dapatnya dari PMI websitenya, dari Elo Choice-nya PMI. Ini kalau saya lihat sih memang berbayar. Ini sangat kalau menurut saya sangat relevan lah dengan ujian yang keluar gitu, materi-materi di sini. Ya, di dalamnya pendetailan dari bab-bab di Eko gitu kan. Kalau Bapak Ibu buka Eko, di dalamnya itu kan cuman dijelaskan ada 3 domain ya kalau tidak salah ya. Ada people, process, sama business environment. Tapi di tiap domain itu ada item-item lagi. Nah, bobotnya juga beda-beda tuh. Nah, itu hanya sekedar item aja di sana dijelaskan, tidak didetailkan per item itu apa yang harus dipelajari gitu. Nah, dari materi PMI Alloy Choice ini yang saya rasa itu seperti pendetailan dari item-item yang ada di Eco gitu. Nah, ini kalau menurut saya sangat membantu selama saya persiapan untuk ujian. Seminggu saya hajar, saya nggak simulasi lagi, saya nggak latihan soal lagi atau mengerjakan yang lain, tapi fokus untuk baca yang ini, materi dari Elo Choice gitu. Dan kalau nanti Bapak Ibu baca juga, mungkin nanti akan yang ada yang daftar atau nanti dapat, itu ternyata di dalamnya dia pendetailan pengembangan dari ini sebenarnya, pengembangan dari materi di PMBOK 6. Jadi kayak ngulang lagi saya baca materi di LHS ini, ngulang dari PMBOK 6 ini gitu. Dan jadi cepat, seminggu pun ya kekejar lah. Hanya sedikit yang belum saya baca gitu. Nah, itu di 20 Juni nih. Nah, 28 Juni, nah ini yang saya pilih. Saya put date di awal Juni, tanggal 28 sebagai tanggal saya berperang gitu. Setelah persiapan dari Agustus 2021 sampai 28 Juni kemarin gitu. Ini tanggal ini yang saya pilih. Saya ujian waktu itu ngambilnya di Asaba, di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan ada yang lucu sebenarnya, dan saya nggak kebayang dulu bisa sampai seperti itu. Yang lucunya itu adalah 5 menit terakhir saya ujian itu habis waktunya, saya masih menyisakan 20 soal belum terisi sama sekali. Itu udah panik waktu itu. Ini bakal lulus atau enggak, cuman 5 menit 20 soal gitu kan. Ternyata ada satu hal yang strategi yang saya salah waktu itu, dan nanti mungkin dijelaskan di tips trik. Dan ya akhirnya 20 soal itu saya nggak baca skenario soalnya, saya baca pertanyaan dan langsung pilih jawabannya. Jadi kayak bisa dikatakan nembak ya nembak gitu kan, tapi ya baca soal sih. Dan alhamdulillahnya setelah diumumkan ya lulus gitu. Setelah itu udah terasa lega gitu kan.
effort yang sudah dilakukan juga terbayar gitu kan, dan lulus PMP ini jadi salah satu KPI juga waktu itu oleh perusahaan ke saya secara pribadi. Makanya setelah lulus ini ya jadi kayak ya alhamdulillah gitu, lega gitu kan, udah memenuhi KPI perusahaan juga. Oke, itu terkait pengalaman PMP journey saya sampai ujian lulus. Slide yang selanjutnya, nah ini tips triknya. Nah, mungkin sebelum ke tips trik, saya sampaikan dulu tips trik ini itu merupakan apa ya? Bisa dikatakan way of working-nya saya dalam mempersiapkan untuk ujian. Jadi ya mungkin ini sangat apa ya? Berhasil gitu, sangat berhasil dan berpengaruh ke saya, tapi belum tentu ke Bapak Ibu. Tapi kalau misal memang relevan dengan Bapak Ibu, monggo bisa diambil dan diikuti gitu. Ya, mudah-mudahan sih bisa jadi inspirasi juga sih buat Bapak Ibu supaya bisa lulus dan yakin untuk ngambil ujian gitu. Nah, yang pertama ini saya bagi jadi 5. Yang pertama ada support environment. Jadi di support environment ini apa ya? Mungkin lebih ke persetujuan dan support dari key stakeholder yang akan terimpact dengan persiapan Bapak Ibu untuk ngambil ujian gitu. Siapa aja, kalau dari kantor mungkin ada atasan Bapak Ibu, terus rekan kerja, ini rekan kerja juga sangat support, kita perlu sangat support dari rekan kerja ya. Kenapa? Karena mereka bisa backup kita gitu di saat proyek lagi hektik dan kita perlu belajar gitu, apalagi pas mendekati ujian gitu. Lalu yang di luar pekerjaan dari istri dan anak gitu kan, ini juga sangat perlu support dari mereka juga. Kenapa? Karena ya ini yang nomor 2, bahwa persiapan untuk ini ya itu akan impact ke precious time-nya Bapak Ibu gitu. Yang apa akan terambil waktunya lebih banyak itu adalah, kalau menurut saya, adalah keluarga gitu. Jadi ketika istri dan anak sudah support, nah insya Allah akan lebih mudah lah untuk mempersiapkan ujiannya. Nah lalu di studi material, nah ini juga penting nih. Jangan sampai kayak saya gitu ya, di seminggu di Agustus sampai seminggu terakhir ujian ya dimatangkan di satu materi PMBOK 6 aja gitu. Tapi ternyata pas mau ujian baru tahu kalau materi yang muncul kebanyakan malah justru dari materi eko. Nah, ini pemilihan studi material juga perlu, dan pengalaman saya terakhir itu ya dari eko ini, exam content outline. Sejalan nih dengan yang saya dikasih tahu Kang Dedi dan teman-teman dari study group yang PMIIC itu. Terus yang kedua, nah ini baca PMBOK 6 pun secara komplit itu menurut saya perlu juga. Kenapa? Karena di eko di dalamnya juga PMBOK 6 sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Jadi ketika udah PMBOK 6-nya katam, baca eko tuh jadi ya lebih, oh iya nyambung gitu kan. Oh ini ternyata ada nih di eko gitu, dan bisa nge-mapping gitu Pak jadinya. Dari materi yang di eko dengan yang di PMBOK 6 gitu. Oh ternyata bab ini tuh maksudnya di PMBOK 6 adalah ini gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi studi material yang saya baca itu kebanyakan ya dari ini, eko dan dari PMBOK 6. Terus tips trik yang ketiga kalau menurut saya ya, kita buat plan. Nah ini kalau dulu saya lumayan bikin sih. Saya bikin walaupun kadang nggak komit gitu. Saya dulu bikin study plan. Nah ini saya bikin study plan dan kalau saya sih dulu nggak komit 100% ya. Jadi ada yang melenceng juga, tapi ya di awal bikin gitu. Supaya ada baseline lah, ada baseline. Kita tuh udah sampai mana gitu belajarnya, dan kalau dari plan udah melenceng jauh atau enggak gitu.
Nah, terus di dalam plan-nya itu juga diselipin ini, rencanakan juga untuk simulasi ujian. Ini penting ini. Jadi simulasi ujian itu tidak hanya mengetes apa namanya pengetahuan Bapak Ibu setelah belajar, tapi juga mengetes endurance ya, ketahanan. Karena yang kita tahu kan ujian PMP itu 4 jam. 4 jam waktunya, 230 menit lah, nggak 4 jam pas gitu. 230 menit dan waktu soalnya itu 180. Jadi benar-benar kayak apa ya? Ketahanan pun diuji gitu saat itu. Mata juga kan baca soal itu mostly kebanyakan waktu saya itu statementnya panjang-panjang gitu. Jadi kalau misal nggak teruji mungkin ya, nggak teruji bisa impact juga tuh. Terus, nah yang ketiga nih yang menarik, ini perlu diingat time management untuk ujian aslinya itu penting. Jangan seperti saya kayak tadi 5 menit terakhir 20 soal belum terisi. Nah setelah saya review, pikir-pikir ulang gitu Pak setelah ujian, penyebabnya apa? Penyebabnya itu ternyata adalah dulu saya simulasi ujiannya itu menggunakan prepcase ya. Prepcase. Nah, di prepcase itu kalau simulasi 180 soal, kita langsung dikasih waktu 250 menit. Artinya ujiannya 230 menit, lalu 20 menitnya itu tambahan waktu untuk break. Harusnya, idealnya, setiap 60 soal kita ambil 10 menit break itu. Setiap 60 soal juga sesi 2 kita ambil break lagi gitu. Nah, saya saat simulasi tidak ngambil break. Jadi 250 soal itu saya gunakan untuk mengerjakan 180 soal. Dan biasanya dari simulasi 1 sampai saya terakhir simulasi, itu waktu yang saya perlukan yang mendekati 250 menit itu gitu. Jadi saya sudah terbiasa ngerjain 180 menit itu, ya 180 soal itu ya 250 menit gitu. Dan itu berimpact saat saya ujian. Ternyata pas ujian itu yang real ujiannya 60 soal, setelah itu kita dapat break 10 menit. Nah, 10 menit itu kita nggak bisa ngerjain soal sama sekali. Bisa kita ambil, bisa kita cut 10 menit itu langsung lanjut ujian sesi 2, atau kita bisa ke toilet atau apa gitu. Yang penting 10 menit itu. Nah, benar-benar jadi kayak kehilangan 20 menit tambahan lah. Nah, itu yang mungkin ya impact, kalau saya pikir-pikir kembali setelah ujian selesai, itu yang impact ke ke ujian saya 5 menit terakhir masih tersisa 20 soal. Nah, lalu itu terkait make a plan gitu kan. Lalu selanjutnya ya kita eksekusi nih rencananya. Study plan yang tadi kita bikin dan lain sebagainya itu sama ujian yang kita rencanakan kita execute sekarang. Yang study plan mungkin Bapak Ibu kalau buat study plan bisa kita jadikan baseline gitu. Udah sampai mana sih belajar kita gitu, terus melenceng jauh gak dari target yang kita bikin gitu. Dan di saat execute jangan lupa kita juga yang nomor 2 nih, perlu sih sharing sama expert atau dengan seseorang yang baru lulus ujian, kayak mungkin agenda kali ini ya. Kenapa? Karena ya supaya terupdate lagi gitu apa yang di real ujian kita akan kita lakukan gitu. Nah, saya nggak kebayang kalau dulu pas sebelum saya ujian saya nggak ikut sharing dengan dulu dari perusahaan itu ada siapa? Kang Dedi ya, sharing ke saya dan rekan-rekan yang lain. Terus dari study group juga ada beberapa rekan menti yang memang sudah lulus juga sharing itu. Kalau itu saya nggak ikut, bisa jadi saya saklek nih, belajarnya PMBOK 6 aja dan nggak tahu bisa lulus atau enggak gitu. Itu menurut saya penting. Terus yang selanjutnya ketika mengeksekusi plan, nah ini penting juga nih kalau ada kesempatan study group atau belajar bareng dengan kelompok atau organisasi yang tujuannya sama-sama ingin lulus PMP, itu bisa Bapak Ibu ikuti. Tujuannya satu,